Sepertinya aku belum bisa share screen ini. Masih di disable. Apa boleh Iya Kak, dibantu? sebentar. Iya, Ya, sebentar ya Kak. Ini udah dibantu. ya, Sebentar ya Kak. ya nggak apa-apa. Santai aja. Permisi Kak Aldin, apakah belum bisa? Sudah bisa. Oke. Mungkin Kak Aldin kalau bisa langsung bisa memulai, monggo Kak dipersilahkan. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah Kak Ahman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat datang ya di FB Ceria Farmakologi. Oke. Sebenarnya perkenalan dulu ya. Kayaknya nih kita baru ketemu satu sama lain juga gitu karena mungkin jaraknya udah agak jauh, jadi kayaknya aku belum pernah ketemu kalian gitu ya, atau kalian juga belum pernah ketemu aku. Jadi perkenalkan, nama aku Aldin Akbar. Nah, di sini mungkin gelarnya agak aneh ya, karena di sini aku masih sarjana tapi udah magister. Terus dokter hewannya mana gitu kan? Dokter hewannya nyusul ya sebenarnya. Jadi memang pendidikan profesiku belum kelar, alias aku lagi nunggu ujian, apa namanya, kompetensi nasional bulan depan. Jadi mohon doanya. Jadi sebenarnya bakal udah selesai. Jadi untuk stase koasku udah kelar. Kebetulan untuk S2 aku sedikit lebih cepat selesainya dibandingin koas. Jadi aku udah selesai S2, tapi koasku belum selesai. Jadi itu ya. Nah, sebenarnya untuk farmakologi ini kan basic banget ya ilmunya. Ngomongnya sih basic banget, tapi sebenarnya semua yang basic itu yang paling susah. Tuh. Dan jujur, aku pun hingga detik ini gitu, farmakologi ini salah satu yang tersulit karena mungkin top tier tersulit sih farmakologi ya. Karena kan dia sebuah ilmu ya, logika kan ilmu. Ilmu tentang obat. Farmako ini kan obat ya, atau terapi itu. Kenapa dia jadi sulit banget? Karena dia itu mekanisme di dalamnya itu campuran dari fisiologi. Jadi kalau misalkan kalian fisiologi, terus histologi mungkin atau anatominya itu kurang mateng gitu, ya wajar ya, jujur aja sampai nanti mungkin lulus dokter hewan pun hal kayak gini nih, apa istilahnya, belum tentu kita menguasai banget gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku malam ini mungkin nggak yang materi dalam, tapi aku akan ngasih tahu aja tips and trick belajar aku dulu gimana untuk farmakologi. Karena materinya mungkin materi itu sebenarnya gak banyak ya, tapi kan aku tahu biasanya anak-anak ini kan semester 3 ya. Anak-anak semester 3 itu biasa udah mulai ikut organisasi, ikut panitiaan. Jadi waktu belajarnya tipis. Jadi di sini aku cuman sharing-sharing aja. Cara jawab soal tuh kayak gimana. Tapi untuk soal yang udah disiapkan panitia, untuk pembahasannya udah aku tulisin. Udah aku tulisin lengkap. Alhamdulillah. Jadi nanti kalian bisa baca itu aja. Tapi nanti aku yang aku tunjukkan di sini, itu contoh sampel-sampelnya aja. Terus bagaimana sih kalian cara menjawabnya. Oke, gitu ya. Oke. Nggak usah ini. Nah, materinya itu untuk UTS tuh nggak banyak ya, cuman 5 yang dikirimkan panitia ke aku, terus sama aja dia nggak berubah sih dari dulu waktu aku masih S1 juga. Jadi ya pertama itu sebenarnya kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kalian mau ujian, kan jarang ada anak yang sebenarnya pas lagi kuliah itu belajar banget gitu. Maksudnya kalian nggak ikut organisasi, tapi kalian sehari belajar mungkin
7 jam sendiri di luar perkuliahan gitu. Karena kan semester 3 kan banyak ya materi-materi ilmu yang udah mendalam gitu. Salah satunya farmakologi. Jadi biasanya banyak ke skip gini baca-bacanya itu. Nah, jadi karena udah banyak ke skip, nih UTS-nya kapan ya? Berarti ya. Kak Salsa, kalian UTS-nya kapan? UTS-nya Senin ini, Kak. Oh, Senin ini ya, berarti ya tipis banget ya waktunya. Jadi kalau untuk membaca, kalau aku merekomendasikan misalnya buku yang lengkap banget gitu, kayak Zoom, itu kayak nggak mungkin selesai gitu ya. Jadi pakai PPT aja tuh udah cukup. Terus jangan lupa ada bantuan namanya Google, karena di sana tuh lengkap banget apa yang kalian mau cari. Tuh, jadi cara-cara kita aja belajar cepat dan efektif. Nah, di sini kan ada 5 materi nih. Ada pendahuluan dan farmakologi umum. Terus yang bab kedua ini adalah bab paling killer, maksudnya di farmakologi. Karena paling susah, yaitu sistem saraf otonom. Terus ada ketiga, 4, 5 itu sebenarnya susah juga. Cuman karena biasanya soalnya itu udah, apa istilahnya? Jadi biasanya soal yang keluar itu udah sesuai PPT banget, jadi tinggal dihafal. Jadi dia mungkin tingkat kesulitannya nggak yang paling sesulit bab 2 karena yang sistem saraf otonom ini eh, kalian dapat soalnya yang tahun-tahun dulu itu belum tentu dia tergambar apa istilahnya dijabarkan jelas ada di PPT itu enggak. Tuh, bahkan kan buku farmakologi ini kan PPT dosen yang di print kan. Kalau aku dulu gitu sih, mungkin kalian udah berubah jadi buku textbook beneran atau bagaimana, kurang tahu. Nah gitu. Jadi mungkin yang paling perlu perhatian biasanya sistem saraf otonom ini. Nah oleh karena itu di sini aku membuka di sistem saraf otonom. Tuh. Jadi mungkin nggak usah banyak-banyak yang harus di apa istilahnya, yang harus di kalian apa ya perhatikan sebenarnya di saraf otonom ini. Yang pertama kita tuh harus tahu aja ini mohon maaf ya di human nervous system, tapi sebenarnya sama aja human maupun animal nervous system itu namanya sistem saraf kita itu terbagi dua asalnya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu ada otak sama medula spinalis, medspin ini, spinal cord. Nah, di obat-obat farmakologi ini, obat-obat ini mainnya di sistem saraf perifer, terutama yang otonom. Jadi perifer ini tuh ada dua juga. Jadi saraf itu, kalau yang di perifer atau di tepi tubuh ya, bukan di pusat. Kalau pusat kan di kepala ya, di otak sama di medula spinalis. Tapi kalau perifer di tepi tubuh, jadi kita nyebutkannya itu sebenarnya pusat sama tepi. Jadi di luar pusat itu tepi gitu. Jadi di luar pusat itu ada tepi, ada motorik, ada sensoris. Saraf itu seperti itu. Kalau di fisiologinya, itu pun kalau kalian mau mengingat gitu, atau kalian mau buka lagi. Karena itu kompleks banget pelajaran ini ya. Nah, di saraf motoris itu terbagi dua, gitu. Ada yang otonom, jadi kerjanya itu eh, tanpa sadar gitu ya. Terus ada yang somatik, kerjanya secara sadar. Kalau misalnya otonom itu ada dua lagi dibagi. Jadi ada saraf yang sifatnya simpatik, terus ada yang parasimpatik. Ini nih sebenarnya divisi dari saraf otonom. Jadi kenapa ada divisi ini? Ternyata memang kenyataannya penyaluran-penyaluran sinyalmen itu berbeda gitu. Jadi divisi parasimpatik itu biasanya keluarnya itu dari saraf-saraf yang kranial ini. Biasanya ada kranial sama yang sakral. Jadi simpatik sama parasimpatetik ini dia apa istilahnya? Tidak berdasarkan urutan misalnya ini dari servikal, torakal, lumbal, terus sakral gitu enggak. Jadi dia terpisahkan gitu. Oke. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan divisi simpatik tuh biasanya dia pusat syarafnya itu ada di torak sama lumbal. Tapi kalau misalkan parasimpatetik itu ada di brainstem ini, di cranial nerve. Bukan brainstem ini ya, di bawahnya. Tuh. Sama yang di sacral nerve. Oke, ini di bagi ya ini di atasnya cervical itu. Nah, itu aja dulu. Itu aja sih. Cuman yang kalau misalkan yang ini-ininya tuh nggak usah terlalu diperhatikan dulu. Ya misalnya dia ke arah mana, ke jantung atau ke apa namanya ke paru-paru itu nggak usah diperhatikan dulu. Karena pada dasarnya divisi parasimpatetik sama simpatik ini dia itu kerjanya kebanyakan di organ yang sama juga.
Jadi istilahnya yang satu misalnya buat membuat organ istirahat, yang satu tuh bikin organ dalam kita itu bekerja. Kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi di sini syarafnya simpatik sama parasimpatetik itu berbeda. Jadi di sini kita tuh ada nyebutkan namanya itu adalah syaraf preganglion. Jadi kalau misalkan dua divisi ini punya keunikan yang berbeda. Jadi kalau misalnya syaraf preganglionnya parasimpatetik ini, dia punya sabutnya ini lebih panjang. Nih, jadi fibernya ini lebih panjang. Tapi kalau simpatik preganglionnya fibernya lebih pendek. Nah, itu kebalikannya kalau misalkan setelah postganglion. Jadi di sini yang sabutnya ini kita bilangnya postganglion yang menuju ke organ ini. Jadi kalau misalnya parasimpatetik, postganglionnya dia sabutnya lebih pendek, kalau simpatetik lebih panjang. Gitu. Dan sebenarnya yang harus kita perhatikan di pengobatan ini kan kita pengen tahu itu farmakologinya aja ya. Jadi kita mungkin nggak usah terlalu mengulang syaraf itu bagaimana mekanisme kerjanya gitu. Karena itu udah di fisiologi sebenarnya. Jadi harus kita perhatikan bahwa obat itu dia bermain kalau untuk sistem syaraf dia ada namanya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu senyawa yang apa istilahnya? Yang menghubungkan gitu. Jadi ada namanya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini ada namanya acetylcholine sama norepinephrine gitu. Sebenarnya ada satu lagi namanya epinephrine. Nah, kalau misalkan reseptor, reseptor tuh yang menerima tuh. Jadi biasanya kan ini kan dari preganglion, dia ke ganglion itu ada reseptornya. Terus dari postganglion, syarafnya kan jalan nih sabut. Ini ke organ target, dia juga punya reseptor gitu. Jadi setiap ada hubungan tiap sistem syaraf itu dia punya reseptor. Reseptor itu ada empat di sini. Ada nikotinik reseptor, muscarinic reseptor, ada adrenergic reseptor, alpha adrenergic sama beta adrenergic. Sebenarnya di sini ada satu lagi namanya reseptor dopamin sebenarnya, tapi itu jarang ya. Itu kenyataannya tapi ada dia. Nah ini di sini. Ini kan sistem syaraf pusat ya, central nervous system. Di sini preganglion semua. Nah di sini kan ganglionnya nih. Nah di sini nanti ada nih ACH. Kalau kayak tulisannya ACH, berarti dia itu apa istilahnya? Acetylcholine. Jadi dia itu neurotransmitter. Jadi tadi neurotransmitter itu ada acetylcholine, ada norepinephrine, dan ada dopamin. Nah, tapi kalau misalnya yang tulisannya N, ini apa istilahnya? Reseptornya. Reseptornya itu nikotinik, muskarinik, atau ini alfa, beta, adrenergic. Jadi lihat ke sebelah sini aja. Yang kita pelajari itu sebenarnya ini. Jadi otonom nervous system ini, reseptornya itu ada tiga sebenarnya. Tapi yang dipelajari yang kita tuh dua aja. Yang satu cholinergic, yang satunya adrenergic. Cholinergic terbagi dua, ada muskarinik, ada nikotinik. Ini reseptornya. Terus kalau adrenergic itu ada yang tipenya alpha, ada yang tipenya beta. Alpha pun ada alpha satu, alpha 2, ada beta satu, beta 2, dan beta 3. Ini semua berbeda ya, nanti mekanismenya. Tuh, jadi ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Dia nanti obat itu kerjanya di sebelah mana gitu. Di alpha satunya kah? Dia di suportif alpha satu kah? Atau dia di menghambat alpha satu seperti itu? Atau dia di muskarinik ini? Seperti itu. Jadi obat-obat itu bekerjanya di reseptor-reseptor ini sebenarnya. Di cholinergicnya atau di adrenergicnya. Tuh. Jadi nikotiniknya ada yang muskular, ada yang nikotinik neuron. Kalau muskarinik ada M1 sampai M5. Nah, ini pembagiannya ini. Jadi reseptor subtipenya itu ada yang alpha adrenergic, ada yang beta adrenergic. Kalau alpha tuh ada alpha satu, ada alpha 2, beta tadi beta satu, beta 2, beta 3. Nah, tulisan di bawahnya ini sebenarnya itu obat gitu. Jadi ada nama obat itu epinephrine ya. Jadi epinephrine ini juga selain dia itu neurotransmitter, dia juga obat juga sebenarnya. Jadi obat yang epinephrine ini dia nih lebih besar dari isoproterenol dalam hal alpha adrenergiknya. Jadi kemampuan epinephrine untuk menginduksi alpha adrenergic reseptor ini dia lebih tinggi dari ini. Tapi kalau untuk beta adrenergic kebalikannya, isoproterenol ini lebih besar dari epinephrine. Gitu. Ceritanya tuh gitu, ini jadi obat bawahnya contohnya aja ya.
Nah, di sini kalau misalnya ini yang untuk cholinergic reseptor. Jadi reseptornya itu diaktifkan oleh neurotransmitter namanya asetilkolin ini. Tuh, jadi ada muskarinik, tadi ada nikotinik. Kalau muskarinik ada M1 sampai M5. Ini kerjanya beda-beda. Misalnya M1 ada di sel saraf, M2 ada di jantung, sama ada di apa ini namanya? Smooth muscle, ya otot polos gitu. Untuk sama aja. Terus kalau untuk nikotinik ada di muskular, ada yang di neuronal. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk pendahuluan. Mungkin nggak menggambarkan ya, karena sebenarnya yang aku pengen kalian tahu itu di sini aja sih. Nanti semua obat yang bekerja pada sistem otonom itu apa istilahnya? Dia bekerjanya di sini-sini aja, di sebelah sini. Yang satu, nah di sebelah sini aja. Ini harus kalian perhatikan sebenarnya. Jadi kalian udah harus paham, oh ternyata tuh ada reseptor namanya adrenergic, ada reseptor namanya cholinergic. Gitu. Biasanya kalau misalnya adrenergic itu biasanya dia yang lebih ke simpatik. Tapi sama aja sih sebenarnya. Nah, nanti dia tuh ada yang adrenergic simpatik, ada yang cholinergic. Nih, simpatik adrenergic, ada simpatik cholinergic sama. Nanti kita lihatnya di soal langsung aja deh, untuk supaya lebih enaknya. Gimana ya? Nah, mungkin kalian, apa ya istilahnya? Kalian bisa bantu jawab juga ya. Jadi sebelum dikasih pembahasan, kalian coba tebak dulu jawabannya apa. Gitu. Ini yang dari panitia juga sih soalnya. Nah, mungkin bisa lewat chat atau enggak ngomong langsung juga nggak apa-apa. Kira-kira nomor satu ini apa? Ini temanya yang ini ya, yang pendahuluan sama farmakologi umum. Jadi untuk bab ini, gitu, untuk yang bab ini, kebetulan soal-soalnya itu semua ada jawabannya di PPT gitu. Jadi tadi yang kalian perlu perhatikan sebenarnya adalah soal-soal yang bab 2 aja. Karena bab satu, bab 3, bab 4, sama bab 5 itu kebetulan soalnya itu semua pasti ada jawabannya di PPT yang langsung kalian cari itu pasti nemu. Jadi nggak usah pakai Google. Makanya tadi aku spesial untuk ngasih pendahuluan aja bahwa nanti di bab 2 itu kan kompleks sekali. Seperti itu. Nah ini, mungkin ada yang mau jawab kira-kira. Nomor satu, besarnya bioavailabilitas obat yang diberikan ke dalam tubuh ditentukan oleh apa? Ada sih di PPT. Ada yang tahu? Ya, chat. Kalau mungkin, ya, kalau mungkin kalian nggak bisa aktif gitu, chat aja. Misalnya A gitu, atau B gitu, C. Langsung tulis abjad aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, salah. Iya, nggak apa-apa. Kata Oke, Risha. Kak. Oke. Ada jawaban lain kah? Atau semua sepakat E? Udah ya? Oke. Kita lock jawabannya E ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin aku mau ngasih tahu dulu bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini sebenarnya itu adalah istilah apa ya? Kalau misalnya kita minum obat gitu ya, atau kalian disuntikin obat, bioavailabilitas ini merupakan konsentrasi. Jadi kan obat itu sebenarnya dikasih penuh ya. Misalnya obat dikasih satu gini ya penuh. Tapi yang masuk ke peredaran darah kita berapa banyak gitu. Jadi kalian harus bisa membayangkan, oh kalau obat itu masuk ke tubuh, sebenarnya inceran obat itu adalah masuk ke sistem sirkulasi. Jadi kan di fisiologi kan udah diajarkan sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi itu sistem peredaran darah.
gitu. Jadi sebenarnya obat itu harus lewat peredaran darah. Kenapa dia harus lewat peredaran darah? Karena yang bergerak ke seluruh tubuh, di dalam tubuh kita ini cuma darah, ya kan? Tadi kan kalian udah belajar tuh, kan di awal tadi, bahkan syaraf itu aja, dia ada spot-spotnya gitu. Dia punya reseptor. Jadi di tubuh kita itu setiap susunan sel, kan di histologi diajarin tuh, sel yang kecil-kecil, ada yang besar. Itu sebenarnya di permukaannya punya reseptor tersendiri. Misalnya sel hepatosit, dia punya reseptornya juga di permukaan selnya itu. Tapi kita nggak bisa lihat sebenarnya, cuman ada. Tuh. Itulah tujuannya obat diciptakan sebenarnya. Jadi kalian kalau misalnya lagi demam, nah itu nanti sel yang lagi mengalami apa istilahnya? Radang misalnya. Demamnya kan karena radang tuh. Nah, sel-sel itu di permukaan itu ada penandanya. Oh, aku lagi radang nih, saya lagi radang gitu. Nanti obat masuk ke dalam tubuh, nanti obat itu lewat jalan rayanya di dalam tubuh kita tuh darah itu. Lewat darah itu kan entah dia jauh atau dekat, dia pasti lewat jalan raya itu. Lewat darah kita, beredar ke seluruh tubuh, dan obat ini nggak sembarangan nempel. Jadi obat itu akan nempel ke reseptor. Tuh. Jadi besarnya bioavailabilitas atau besarnya nanti konsentrasi obat yang ada di sistem sirkulasi atau ada di jalan raya tubuh kita ini, itu ditentukan oleh apa? Misalnya ada pilihan pertama ini derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi ini kan ada muatan listriknya. Nah, jadi biasanya obat yang punya muatan listrik itu dia akan sulit untuk melewati membran sel. Tuh. Jadi sel-sel tubuh kita tuh punya pelindung kan, biar nggak rusak gitu. Jadi pelindung sel tubuh kita tuh ada namanya membran. Kan kita belajar di biologi ya. Kalau misalnya sel animal, itu dia punya membran sel. Tuh. Nah, itu nanti di membran itu, jadi apa namanya, obat itu harus masuk dulu lewat pintunya. Diketok dulu pintunya. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk lewat pintu, ya obatnya nggak berguna gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dia semakin bermuatan, dia akan apa istilahnya, lebih sulit biasanya masuk. Tuh. Dan ini akan mempengaruhi. Jadi obat-obat yang dikasih ionisasi berarti dia bioavailabilitasnya lebih rendah daripada obat-obat yang apa istilahnya tidak bermuatan gitu. Atau dia derajat ionisasinya nol. Gitu. Jadi ini termasuk ya yang A. Kalau yang B, mekanisme kerja obat. Itu apakah dia apa namanya istilahnya? Apakah dia akan mempengaruhi bioavailabilitas obat? Tuh. Belum tentu ya. Jadi mekanisme kerja obat itu macam-macam kerja obat itu. Yang kayak tadi dia akan apa istilahnya, dia akan mengobati sel yang mana, sel yang sakit, misalnya dia bekerja di sel hepar, itu kan mekanismenya berarti kerjanya di sel hepar. Kalau misalnya kita lagi diare, berarti dia kerjanya di sel usus kayak gitu. Tapi besarnya bioavailabilitas itu tidak dipengaruhi oleh mekanisme kerja, karena mekanisme kerja ini udah tujuan obat itu diciptakan gitu. Jadi maksudnya bioavailabilitas ini saat di jalan raya dia itu bisa diterima tubuh atau enggak gitu. Coba misalnya kita cek ukuran partikel molekul obat. Kalau misalkan obat itu terlalu besar dan dia nggak bisa menembus membran sel tadi, jadi dia nggak bisa ketemu reseptor di dalam sel, jadi akhirnya kan bioavailabilitasnya lebih rendah gitu. Karena dia tidak bisa masuk. Terus juga daya larut obat dalam lemak. Kenapa lemak itu penting? Karena membran sel kita itu sekitar 70%-nya itu isinya ya fosfolipid itu, lipid atau dia tersusun oleh lemak. Jadi kalau misalnya obat yang dia larut dalam lemak, dia akan lebih mudah masuk ke dalam sel dibandingkan yang tidak larut lemak. Terus yang terakhir adanya interaksi obat, kenapa dia mempengaruhi bioavailabilitas? Karena kalau misalnya kita ngasih obat nih, yang satu misalnya dikasih paracetamol, yang satu dikasih antibiotik, kayak kita manusia pada umumnya lah minum obat. Tapi ternyata obat ini, kalau dia berinteraksi, dia akan meniadakan efek obat yang pertama yang kita kasih. Tuh. Ada kan beberapa obat yang memang nggak boleh dikasih bersamaan. Nah itu, makanya nanti akhirnya kalau misalnya kita kasih dia bersamaan, dan dia punya interaksi obat yang jelek gitu, dia akan menyebabkan bioavailabilitasnya turun. Gitu. Tapi dia bisa juga meningkatkan bioavailabilitas nilainya. Kalau apa? Misalnya obat itu sebenarnya kalau digabung, dia nanti akan menyebabkan 2 kali lipat.
efeknya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi efeknya itu meniadakan, ya ini dia akan menstimulasi efeknya jadi 2 kali lipat. Jadi akhirnya kita keracunan nanti karena efek obatnya terlalu berlebihan. Itu bioavailabilitas. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada ya, aku rasa ya. Nah, ini penjelasannya ini nanti. Bisa kalian baca di kertasnya nanti ya, PDF yang aku kasih. Nah, di sini, nomor 2, pemilihan cara pemberian obat ditentukan oleh faktor tersebut di bawah ini kecuali apa? Bisa ini ya, apa istilahnya? Chat jawabannya. Anindya B. Oke, yang lain ada jadi jawabannya C. Oke, ada B, C, C. Oke, karena jawabannya bervariasi, nggak apa-apa. Ada yang D juga ya. Oke, sebenarnya kalian bisa sambil buka PPT-nya ya. Mungkin kalian kan punya ya PPT-nya. Jadi di PPT itu sebenarnya ada sih. Kita apa istilahnya? Untuk memilih obat itu apa-apa aja yang harus kita perhatikan. Kita bahas dari A dulu ya. Jadi kecepatan efek yang dikehendaki. Apakah ini mempengaruhi atau menjadi faktor? Betul, gitu. Kenapa jadi betul? Jadi kita cara pemberian. Jadi cara pemberian tuh ada apa sih maksudnya cara pemberian? Apa istilahnya? Cara pemberian tuh kan misalkan kamu dikasih obat, minum kah? Atau kamu disuntik kah? Gitu. Ya kan? Atau obatnya ditetesin ke mukosa mata kah? Nah itu kan, atau dioleskan di tubuh kah? Itu kan cara pemberian, ya kan? Jadi biasanya obat-obat itu, cara pemberian itu tadi baik diminum langsung lewat tablet misalnya atau kapsul atau disuntik itu dia punya efek yang berbeda gitu. Maksudnya cepat lambatnya berbeda. Untuk yang parenteral, jadi obat suntik itu kita ngomongnya itu cara pemberiannya dengan parenteral ya. Jadi parenteral itu bisa intravena atau intramuskular atau subkutan yang lazimnya itu ya, tiga ini. Jadi dia punya efek cepatnya yang berbeda-beda. Dan yang paling cepat, kira-kira yang paling cepat yang mana? Di antara tiga ini parenteral ini. Intravena kah, subkutan atau intramuskular efeknya? Ya, Alia jawabnya intravena. Betul, jadi jawabannya intravena. Kenapa tadi intravena? Jadi berhubungan sama yang tadi bioavailabilitas itu. Jadi kalian ingat aja, di tubuh kalian ini punya jalan raya. Jalan raya itu sistem sirkulasi atau peredaran darah itu. Kalau misalkan obat mau bekerja, dia harus lewat jalan, ya kan? Dan jalan yang satu-satunya itu cuma jalan raya. Walaupun di dalam tubuh kita tuh ada beberapa jalan lain, misalnya jalan makanan, ada jalan nafas juga, ya kan? Atau jalan syarafan. Tapi dia akan tetap bekerja di mana? Di jalan raya. Karena apa? Karena kalau misalkan obat dikasihkan by oral ya, kita ngomongnya by oral kalau obat minum itu kan dia akan masuk ke lambung, ke duodenum, yeyunum, ileum biasanya. Nanti kan di usus halus itu, kan banyak pembuluh darah. Jadi obat itu nanti akan masuk ke pembuluh darah di usus itu. Jadi dia udah masuk ke jalan lewat pembuluh darah usus. Tapi sepanjang perjalanan mulai dari kerongkongan, ya kan, mulai dari esofagus ke lambung, itu kan banyak obat itu yang terkikis. Kikisan itu bisa dari asam lambung, dari cairan partikel makanan, gitu kan.
Makanya bioavailabilitas obat oral itu biasanya nggak nyampe 100%. Kalau 100% itu tadi yang intravena. Kenapa jadi intravena? Karena kan vena pembuluh darah. Jadi kita masukkan obat langsung ke jalan raya yang ada di tubuh. Jalan raya ini ingat ya, obat itu cuma bekerja lewat jalan raya itu. Tuh. Tapi ada pengecualian nanti. Kecuali kalau misalkan kalian ngasih obat yang dioles. Kalau obat yang dioles, dia nggak akan masuk ke pembuluh darah. Jadi satu-satunya obat yang dia punya nilai bioavailabilitasnya nol. Jadi kalau di bioavailabilitas itu nilainya dari 0 sampai 100 biasanya. Atau satu nyebutkannya. 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya dia 0, berarti dia itu dikasihkan secara topikal. Topikal itu artinya dioles di kulit. Jadi dia nggak akan pernah menembus pembuluh darah. Tapi kalau misalkan nilainya 1 atau dia 100% bioavailabilitas obat, itu intravena. Tuh, karena dia akan langsung masuk ke darah. Jadi kalau misalnya obat itu masuk ke peredaran darah sempurna, misalnya kita ngasih dosis segini, segini itu semua masuk ke peredaran darah, berarti dia bioavailabilitasnya 100. Itulah tadi kenapa aku bilang, kalau by oral atau obat minum, bioavailabilitasnya tidak mungkin 100 atau 1, karena dia panjang perjalanan akan terkikis oleh banyak-banyaknya zat yang akan mengurangi gitu. Seperti itu. Itu yang A. Terus B, daya larut obat di dalam lemak. Tadi kan untuk ini akan mempengaruhi bioavailabilitas. Tapi apakah dia akan mempengaruhi kita, apa istilahnya? Apakah misalkan obat ini dia larut dalam lemak, ya udah berarti aku kasih intravena. Ya udah aku kasih per oral. Sebenarnya semua sama aja, ya kan? Obatnya larut lemak atau enggak larut dalam lemak, kita bisa memberikannya itu dalam semua bentuk sediaan. Jadi bukan karena dia daya larut dalam lemak, kita ngasihkannya per oral. Dia larut dalam lemak, kita ngasihkan dia parenteral gitu. Bukan seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya misalnya obat ini larut dalam lemak wajib diberikan per oral tuh enggak. Atau wajib diberikan topikal tuh enggak. Tuh, jadi yang B, nih jawabannya, kecuali yang B. Jadi walaupun obat itu larut dalam lemak atau tidak larut dalam lemak, cara pemberian obatnya bukan karena dia bisa larut dalam lemak atau enggak gitu ya. Itu cara berpikirnya maksudnya seperti itu. Nah, coba yang C, sifat fisik kimia obat yang digunakan. Nah, sifat fisik kimia obat yang digunakan ini ini akan berpengaruh. Misalnya beberapa obat, tadi aku bilang, kalau misalkan kalian kasih dia per oral, itu nggak bisa. Karena obat ini akan hancur oleh asam lambung, ya kan? Nah, itu berarti kan sifat fisiknya aja udah nggak bisa dia dikasih oral. Jadi misalnya dia wajib disuntikkan atau parenteral, kayak gitu. Nah, ini kan jadi faktor cara pemilihan teknik kita memberikan obat, ya kan? Terus yang D, titik tangkap di mana obat harus harus bekerja. Jadi titik titik tangkap maksudnya itu seperti ini. Jadi obat itu ada yang kita kepengen dia sistemnya itu cuman apa istilahnya? Lokal. Jadi tiga, ada lokal, ada regional, ada sistemik. Tuh. Jadi kalau misalkan kita kepengen obat itu bekerjanya cuma lokal. Jadi misalnya kita punya luka di kulit nih, luka terbuka, kita kepengen obatnya itu cuma di dalam tubuh. Jadi obatnya itu enggak berjalan lewat jalan raya. Jadi kita bisa ngasihkan lewat salep. Tuh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan itu kan kita bisa ngasih. Tapi kalau misalnya kita kepengen ngobatin luka ini pakai antibiotik oral juga bisa. Tapi dia akan lewat tubuh tuh. Dan itu antibiotik itu bisa mempengaruhi apa istilahnya organ-organ lain. Tuh. Jadi nggak cuma di kulit kita yang luka. Dan itu biasanya efek yang nggak kita kendaki. Jadi kita biasanya lebih baik seefektif mungkin. Kalau misalnya memang kita bisa langsung spesifik, spesifik. Nggak perlu kita pakai jalur sistemik. Jadi sistemik itu artinya seluruh tubuh. Tuh, lewat jalan raya tubuh. Nih, masa kerja obat yang dikendaki. Nah, ini berbeda. Jadi biasanya masa kerja obat yang dikendaki itu akan akan mempengaruhi cara pemberian obat kita. Misalkan kita masukin obat lewat oral. Nah, obat oral itu dia kan masuknya kan perlahan tuh. Dia masuk perlahan, dia bekerja pun akan pasti lebih lama efeknya tadi. Kecepatan efeknya dia akan lebih lama, tapi biasanya dia akan punya
masa kerja yang lebih lama. Jadi kalau misalnya dikasih per oral, mungkin dia kecepatan efek. Jadi habis kita minum, mungkin dia setengah jam baru bereaksi, 1 jam baru bereaksi. Tapi obat ini bisa melindungi rasa sakit itu selama 8 jam. Bandingkan sama misalkan kita kasihkan parenteral atau suntikan. Kalau disuntik, masa kerjanya biasanya dia sedikit lebih cepat. Jadi dia mungkin efeknya setelah disuntik 5 menit kemudian udah bekerja nih. Awalnya kita sakit misalnya. Tangan kita sakit nih, sendinya nyeri. Pas sudah disuntik 5 menit oh hilang gitu. Tapi biasanya paling cuma 3 jam, 4 jam efeknya udah hilang. Karena obat itu tadi terlalu cepat ada di peredaran darah. Jadi biasanya obat itu kalau misalnya terlalu cepat di peredaran darah, dia nggak diuraikan satu persatu molekulnya itu, nanti dia banyak yang terbuang juga. Seperti itu. Jadi dia nggak awet di dalam tubuh. Itu ya, jadi jawabannya B ya. Kita ketiga, soal nomor tiga. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca aja. Nah, ini kira-kira apa ini jawabannya? Antagonisme dua macam obat atau lebih yang diberikan secara bersamaan dan bekerja pada reseptor yang sama disebut. Jadi kan sifat-sifat obat itu ada yang agonis. Agonis ini berarti dia bekerja sama. Kalau antagonis, berarti dia tuh saling bertarung. Ada yang tahu jawabannya? D, antagonis kompetitif. Yang lain? Ya, ini mau sama ya, D ya. Oke, jadi benar ya jawabannya yang D, antagonisme kompetitif. Jadi kompetitif itu berarti dia rebutan. Di sini kan udah tahu nih bekerja secara bersamaan pada reseptor yang sama gitu. Jadi dia cuma punya satu reseptor. Jadi ya dia antagonismenya kompetitif. Kalau non kompetitif dia caranya berbeda. Jadi gini, reseptor kan banyak kan tadi gue bilang. Jadi setiap obat tuh punya reseptornya sendiri. Misalkan kamu masukin obat paracetamol, dia punya reseptor misalnya namanya X. Maka ibuprofen itu punya reseptor namanya Y gitu. Jadi dia pasti berbeda. Tuh, punya reseptor sendiri cara bekerjanya. Jadi setiap obat itu biasanya punya cara kerjanya sendiri. Jadi kalau antagonisme kompetitif, misalnya kita mau ngasih dia paracetamol, ternyata ada obat lain nih yang kalau misalkan dikasih bisa menekan efek paracetamol. Misalkan contohnya ini belum itu benar ya, misalkan aja ya, asetilsistein misalnya. Ternyata dia kerjanya sama nih di reseptor X. Supaya kita, kalau misalnya kita kasih bersamaan, maka efek paracetamol ini nggak akan maksimal. Karena kan jumlah reseptor di tubuh kita kan statis ya, maksudnya segitu-gitu aja. Itu misalnya 100. Diambil paracetamol 50, asetilcysteine 50 gitu. Ya berarti kan efek paracetamolnya nggak bisa 100 gitu, jadi nggak bisa maksimal. Itu antagonisme kompetitif. Kalau non kompetitif itu seperti ini. Dia bekerja, mekanismenya mungkin akan menghilangkan nyeri, sama-sama menghilangkan nyeri. Tapi eh, dia menutupi efek gitu, seperti ini. Misalkan paracetamol itu kan dia kan anti apa istilahnya, anti nyeri misalnya ya. Tapi ada obat lain ini yang bisa menghambat anti nyerinya paracetamol. Jadi dia akan menyebabkan rasa nyeri itu tetap ada. Jadi saat paracetamol ini dikasih dan obat itu dikasih, misalnya paracetamol bekerja tadi di reseptor X, obat yang satunya ini bekerja di reseptor Y. Tapi kalau misalkan reseptor Y ini sudah diaktifasi oleh obat, maka reseptor Y ini akan menutup pintu reseptor X. Jadi akhirnya efeknya nggak ngaruh gitu. Jadi paracetamolnya nggak bisa nempel. Tuh, jadi akhirnya obat paracetamolnya bekerjanya semakin tipis gitu. Itu non kompetitif. Jadi dia reseptornya berbeda, tapi dia bekerjanya itu saling berlawanan. Jadi siapa yang cepat nyampe di reseptor itu yang akan menutupi efek satunya. Gitu. Oke. Nah, nih. Jadi dia akan menghalangi atau mengurangi efek obat. Gitu. Jadi harusnya efeknya anti nyeri. Kalau kita kasih obat kedua, misalkan dia malah menyebabkan nyeri. Gitu.
Tapi caranya ini bisa nih, dengan cara apa istilahnya meningkatkan dosis obat. Nah, ini cara pemberian obat di bawah ini yang memiliki risiko paling kecil adalah kira-kira eh, D. Oke, A sama D. Nah, jadi obat itu punya risiko yang kecil kalau bioavailabilitasnya semakin menjauhi nilai 100% atau nilai satu itu. Gitu. Itu kuncinya itu. Kira-kira teknik yang mana yang akan semakin menjauhi nilai satu? A, D. Oke. Jawabannya antara A atau D ya kalian ya. Nah, jadi kita bahas dari A dulu. Oral. Tadi kan seperti yang udah aku jelaskan ya, kalau misalkan dia dikasihkan per oral, maka bioavailabilitasnya akan semakin berkurang. Bisa sampai kayak rendah banget. Karena apa? Karena tadi obat berjalannya panjang. Saluran, apa namanya? Saluran gastrointestinal atau saluran makanan kita itu kan panjang banget ya. Itu. Jadi apa istilahnya? Jadi dia pasti akan banyak halangan, hambatan gitu. Karena obat ini harus berjalan di dua jalur gitu. Di jalur makanan sama di jalan rayanya atau sistem sirkulasi itu tadi. Jadi dia di jalur makanan ini dia udah banyak berkurang sebelum masuk ke jalan utamanya di jalan raya atau sistem sirkulasi. Itu per oral. Kalau sublingual tuh di bawah sini ya, di bawah lidah. Di bawah lidah, obat yang dikasihkan di bawah lidah itu akan langsung masuk ke pembuluh darah yang ada di lidah itu. Tuh. Jadi bawah lidah kalian bisa kalian lihat sendiri di cermin, itu banyak sekali pembuluh darah di bawah situ. Jadi biasanya orang yang misalnya dia lagi penyakit jantung biasanya ya, terus lagi kambuh, itu pasti akan dikasihkan obat langsung di bawah lidah. Karena apa? Karena itu sama aja kayak mirip sama apa namanya intravena, tapi mungkin tidak secepat intravena. Jadi bioavailabilitasnya nggak yang satu, tapi mungkin 0,9 tuh atau 90%. Per anal pun seperti itu. Jadi saat kita masukkan ke anal atau dia kan masuk ke rektum ujung ya. Di situ tuh banyak pembuluh darah. Jadi sistemnya sama kayak sublingual. Dia akan langsung diserap di darah itu. Di kapiler-kapiler kecil itu akan langsung menyerap. Kapiler kan nanti pembuluh darah paling kecil ya. Nanti dia akan ke venul, ke vena gitu. Jadi ke pembuluh darah yang besar. Tuh, dan dia akan berjalan di jalan rayanya atau sistem sirkulasi. Jadi per analnya juga tinggi. Dia sekitaran mungkin sama aja 90%, 80%-an. Kalau subkutan ya sama aja ya, karena disuntikan semua parenteral itu pasti tinggi. Mungkin dia nggak akan 100%, tapi karena di subkutan, apa istilahnya, itu banyak pembuluh darah, makanya kita suntikan di situ karena apa? Karena nanti akan diserap. Jadi mekanismenya gimana? Mekanismenya ya seperti fisiologi, teman-teman. Ada yang namanya tekanan osmotis, gitu misalnya. Jadi nanti dia bisa menembus membran, membran pembuluh darah itu lewat mekanisme itu. Gitu. Misalnya lewat difusi. Nah, itu. Jadi kalian makanya eh, ini bisa cepat gitu. Beda sama peroral. Kalau peroral saat dia masuk kan pembuluh darah itu kan nggak banyak ya di organ itu. Itu maksudnya di luar pembuluh darah itu bukan di mukosanya. Coba kalian lihat histologi mukosa deh, mulai dari esofagus, lambung, sampai usus. Mukosa itu nggak ada pembuluh darahnya. Mukosa itu isinya epitel. Pembuluh darahnya ada di lamina propria. Gitu, makanya dia lambat kalau peroral. Kalau subkutan cepet ya tadi ya, karena langsung masuk kayak di bagian dermis. Terus kalau perinhalasi, kenapa cepet? Saat kalian masukin inhalasi, ingat ya, inhalasi itu pasti masuk obat itu ke paru-paru. Paru-paru, kalau kalian lihat histologinya paru-paru, udah pernah kan lihat histologi paru-paru yang kayak bunga-bunga itu? Itu kan septa
alveoli itu semua isinya pembuluh darah tuh. Ya pasti langsung masuklah dia ke pembuluh darah. Nah, jadi perinhalasi ini juga kan punya bioavailabilitas yang tinggi. Jadi semua yang bioavailabilitasnya tinggi, dia punya risikonya yang lebih besar. Kenapa jadi risikonya lebih besar? Kalau misalnya kalian salah ngasih obat, ternyata udah kalian intravena, apa nggak mati pasiennya, ya kan? Kalau misalkan kalian ngasih obat, ternyata salah nih, obat yang dikasih kan bukan kalian misalnya ngasihin para medisnya. Salah dok obatnya. Nah, dikasih apa tadi? Diminumin. Nah, kalau diminumin masih untung. Misalnya masih setengah jam, oh bisa kita induksi pakai obat yang menyebabkan muntah. Karena mungkin setengah jam obat itu belum tercerna. Tuh. Seperti itu cara berpikirnya, oke? Nah, ini tadi aku balik lagi ke sini. Untuk yang non-kompetitif sama kompetitif ini dia punya reseptor yang sama ya, puralat tadi ya. Dia punya reseptor yang sama, tapi dia mekanismenya berbeda. Jadi dia akan bekerja di reseptor sama-sama di reseptor X, tapi obat satu misalnya menyebabkan nyeri, yang obat satunya menyebabkan anti nyerinya. Ini yang kelima, semua pernyataan di bawah ini merupakan mekanisme biotransformasi fase 2 kecuali. Nah ini mudah ini, pasti bisa cepet lah. Mudah karena ada di PPT. Gimana? Bisa di chat. Ada di PPT kok. Ini soalnya. Jadi kebanyakan soal farmako itu ada di PPT, teman. Jadi kalian belajarnya bisa lewat PPT. B. Mauli jawab B. Setuju yang lain? Mekanisme biotransformasi fase 2. Dia kan ada dua fase, ada fase satu, ada fase 2. Fase satu apa aja, fase 2 apa aja, dilihat yang bukan berarti dia fase satu. B ya, kita lihat ya. Oh iya, nih, reduksi di fase satu. Oke, fase 2 ada sulfation, ada glucuronidasi, ada konjugasi sama asetilasi dan metilasi. Ini aku nggak menjelaskan ya. Nanti kalian bisa baca apa sih biotransformasi. Yang fase satu itu gimana maksudnya. Yang fase 2 itu gimana. Itu ada aku jelaskan mungkin sedikit di pembahasan. Nah, udah habis yang bab satu. Contoh soalnya aja ya. Sebenarnya banyak tapi kayaknya nggak cukup gitu. Jadi aku kasih sedikit-sedikit aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Yang bab satu tadi. Kalau bab satu masih mudah ya guys. Karena sebenarnya semua di PPT. Yang beda itu bab 2 ini ya, yang topik obat sistem saraf otonom, karena kalian harus detail belajar kalau yang ini. Kalau yang lain, tinggal dihafal tuh PPT, sama jawaban yang latihan soal-soal tes tahun lalu, itu soalnya pasti keluar dari situ-situ aja. Nggak ada ya. Nah, ini nomor satu nih. Atropin dapat digunakan sebagai antispasmodik. Sebenarnya antispasmodik ya namanya ya. Mohon maaf. Karena dapat apa? Satu, menghambat motivitas usus kah? Menghambat kolinesterase? Atau menghambat reseptor muskarinik 2 di usus? Atau menghambat asetiltransferase? Atau meningkatkan peristaltik usus? Jadi kalian harus tahu dulu antispasmodik ini yang benar spasmodik ya. Antispasmodik. Antispasmodik. Tuh tulisannya sebenarnya itu ya, mohon maaf ya. Jadi usus itu dia punya bergerakan sendiri, namanya spasmus itu. Jadi kalau antispasmus, berarti menyebabkan ususnya relaksasi, nggak bekerja gitu ya. Karena apa? Ada yang tahu kira-kira? C. Amara Dinda menjawab C. Menghambat reseptor muskarinik 2 di usus.
Ada jawaban lain? Alia jawab C. Oke, supaya cepat ya. Ya, kita lihat ya. Jadi kuncinya gini, kalian bisa cari dulu di PPT. Kalau misalnya kalian nggak menemu di PPT misalnya, bisa tuh kalian cari di Google misalkan. Ini kan soalnya antispasmodik ya, atropin. Jadi kalian bisa tulis atropin antispasmodik mechanism of action gitu. Atau mekanisme aksi dari atropin sebagai antispasmodik itu gimana. Terus kalian buka gambar aja. Nanti lebih mudah kalau kalian anaknya visual banget gitu ya. Kan susah ya kalau baca teori ya. Kalau nggak ada visual, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini secara vagus itu di apa namanya? Neurotransmitter asetylcholine tuh. Jadi atropin itu bekerja di sini. Dia menghambat neurotransmitter ini untuk berikatan sama reseptor ini, M2 itu. Reseptor muskarinik 2 di usus. Seperti itu. Nih, jadi dia cara kerjanya menghambat reseptor muskarinik 2 di usus. Sudah benar ya? Oke, gitu cara bacanya. Enaknya kalau misalnya ada mekanisme of action. Jadi ini kita bisa bilangnya mekanisme aksi atau di ini namanya pathway atau jalur. Paling enak belajar farmakologi ini kalau kita lihat jalurnya itu gimana. Kalau kita udah nemu jalurnya kan enak nih. Oh, atropin tuh bekerja di sini, menghambat ini. Oh, berarti M2 ini nggak bakal tersentuh gitu. Reseptornya nggak, acetylcholine nggak nemukan reseptor ini. Karena apa? Jadi cara bacanya itu berkebalikan. Kalau sampai acetylcholine menyentuh reseptor M2, berarti nanti usus itu akan teraktivasi. M2 itu akan menyebabkan apa namanya usus itu akan spasmus itu. Itu. Jadi motilitasnya meningkat. Nah, ini coba ke bawah ini. Obat otonom di bawah ini yang tidak boleh diberikan pada penderita hipertensi adalah, ya tahu. Nah, ini. Mungkin ini soalnya agak susah ya. Jadi gini, untuk obat saraf otonom, kan tadi kan udah aku jelaskan ya, mau divisi simpatik maupun divisi parasimpatetik. Ini ada jawaban nih. B, phenylephrine. Phenylephrine ya. Simpatik maupun parasimpatetik. Itu dia punya, apa istilahnya, cara kerja di sistem vaskuler atau peredaran darah itu nggak tentu gitu. Maksudnya eh, banyak sekali mekanisme yang mempengaruhi gitu. Jadi kan harus baca satu-satu akhirnya. Misalkan obat yang termasuk alpha adrenergic agonis itu cara kerjanya di sistem vaskular kayak gimana? Yang agonis alpha 2 adrenergic gimana? Yang beta satu adrenergic gimana? Beta 2 adrenergic gimana? Karena ada yang agonis ya, ada yang parsial alfa sama parsial beta gimana. Jadi itu banyak banget pecahannya. Tuh, jadi harus tahu. Ini aku jelaskan satu dulu ya. Kalau misalkan yang A, isoproterenol. Jadi kan kalian tadi kan ada tuh di paling awal banget kalau kalian perhatikan di depan. Tadi kan reseptor alfa adrenergic sama beta adrenergic. Isoproterenol itu aku bandingin sama dibandingkan sama norepinephrine norepinephrine kalau nggak salah. Iya, depan itu. Jadi dia itu sebenarnya bekerja di reseptor adrenergic sama alpha sama beta. Jadi dia ini dibilang namanya agonis beta adrenergic non selektif gitu. Jadi soproterenol ini dia bisa merangsang beta satu sama beta 2. Gitu. Jadi dia bisa merangsang beta satu adrenergic sama beta 2 adrenergic. Nah, kalau misalkan beta satu ini stimulasi, maka di jantung itu denyutnya akan meningkat gitu.
Jadi beta satu adrenergik ini akan meningkatkan denyut jantung dan kontraktil otot-otot jantung. Jadi kalau misalkan kontraktil otot jantung ini meningkat, jadi ini bisa kalian catat nih jalurnya. Oh, ternyata beta adrenergik, terutama beta satu meningkatkan kontraktilitas atau denyut jantung. Ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Karena apa? Karena pompanya kuat. Jadi kalau misalnya jantung itu denyutnya kuat, tekanan darah yang meningkat. Tuh. Karena pompanya akan semakin kuat. Sedangkan di sini hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau misalnya kalian kasih obat ini, maka pecahlah pembuluh darah itu. Karena tekanannya double. Sedangkan darah itu dia punya elastisitas tertentu. Jadi kalau misalnya udah melampaui nilai elastisitas itu, ya pembuluhnya pecah. Itu isoproterenol. Jadi jawabannya A ya. Tapi kalau yang B, phenylephrine misalnya. Phenylephrine ini adalah obat yang agonis alfa satu. Jadi dia agonis alfa satu adrenergic. Jadi kalau misalkan agonis alfa satu adrenergic ini, dia akan menyebabkan apa istilahnya? Vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi itu artinya pembuluh darahnya itu menyempit. Jadi alfa satu yang agonis alfa satu, yang khusus agonis alfa satu itu akan menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit sehingga dia akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Gitu. Jadi phenylephrine ini apa istilahnya? Biasanya digunakan ah ya. Ini mungkin agak ini ya, agak rancu ya. Tapi dia meningkatkan tekanan darahnya itu nggak sekuat efek beta adrenergic. Tuh. Jadi kalau misalkan phenylephrine, dia juga akan meningkatkan hipertensi, tapi efeknya tidak akan sekuat isoproterenol. Tuh, sebenarnya memang jawabannya ya mungkin kalau phenylephrine juga kontraindikasi harusnya, ya kan? Tapi karena di sini kita nggak bisa milih dua jawaban, jadi kita pilih yang paling toksik gitu maksudnya, yang paling akan Recording menyebabkan stopped. kerusakan lebih cepat. Nah, itu isoproterenol ini. Tuh. Kalau phenylephrine benar, dia karena dia alpha 1 Recording adrenergic, in dia akan progress. menyebabkan vasokonstriksi dan dia akan menyebabkan hipertensi kan. Jadi sebenarnya ini kontraindikasi juga. Tuh. Terus kalau untuk propanolol, propanolol ini dia adalah antagonis beta adrenergic non selektif. Jadi propanolol ini kerjanya berkebalikan sama isoproterenol. Kalau yang ini agonis, artinya dia akan menempel di reseptor itu. Kalau propanolol ini kerjanya dia akan mencegah asetilkolin itu akan menempel ke beta adrenergic itu. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menempel, eh, kalau misalkan tidak bisa menempel, maka tadi kan kalau misalkan yang isoproterenol ini akan menyebabkan jantung itu denyutnya meningkat, kalau propranolol akan menyebabkan otot jantung itu relaksasi. Jadi tekanan darah itu akan menurun. Jadi darah itu akan dipompa perlahan. Itu propranolol. Berarti kalau misalnya pasien itu hipotensi atau tekanan darah rendah, nggak boleh dikasihkan propranolol. Terus kalau klonidin, klonidin itu dia agonis alfa 2 adrenergic. Kalau yang phenylephrine tadi agonis alfa satu, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalkan klonidin ini agonis alfa 2. Jadi alfa 2 adrenergic itu, tapi ini yang di sentral ya, yang di pusat. Dia akan punya efek vasodilatasi. Jadi klonidin ini akan menyebabkan terjadinya pembuluh lebar dan tekanan darah akhirnya pelan gitu, menurun. Nah, terus yang terakhir ada esmolol. Kalau esmolol ini dia antagonis beta satu adrenergic selektif. Jadi dia cuman beta satu adrenergic. Nah, jadi apa namanya? Tadi kan reseptor beta satu kalau dia diaktifasi, jantung tuh kontraksi. Tapi kalau misalnya dia antagonis, antagonis itu artinya dia dihambat. Esmolol ini menghambat beta satu adrenergic, maka kerjanya sama kayak propanolol.
Bedanya apa esmolol sama propanolol? Kalau propanolol itu dia akan menghambat atau antagonisnya itu beta adrenergic non selektif. Non selektif itu artinya dia bekerja di beta satu maupun di beta 2 menghambatnya. Tapi kalau esmolol hanya di menghambat di beta satu. Gitu. Jadi sulitnya obat otonom itu gitu. Kalian harus tahu karena beta satu beta 2 itu cara kerjanya berbeda. Alfa satu alfa 2 cara kerjanya berbeda. Jadi itu harus diperhatikan. Dia selektif kah atau dia non selektif? Tuh. Nah, ini mungkin nanti baca sendiri. Nah, ini yang nomor tiga, obat yang paling tepat untuk mengatasi keracunan organofosfat. Kira-kira apa? Organofosfat ini biasanya racun tikus. B. Atropin. Ada jawaban lain? Oke, kita lihat ya. Jadi untuk organofosfat kita harus tahu dulu kalau menjawab soal ini. Organofosfat itu mekanismenya gimana sih? Dia akhirnya apa namanya? Menyebabkan terjadinya toksisitas gitu ya. Nah, di sini nih gambarannya nih. Nah, di organofosfat ini. Jadi organofosfat ini adalah senyawa yang akan menghambat asetilkolin ini. Jadi inhibitor asetilkolin. Jadi sebenarnya itu dia tuh akan menghambat enzim namanya cholinesterase. Gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya asetilcholinesterase ini terhambat, maka dia akan menyebabkan nih overstimulation asetilkolin. Jadi nanti kalau misalkan sebenarnya enzim cholinesterase itu sifatnya adalah apa istilahnya? Memecah asetilkolin. Jadi dia sebenarnya utamanya ada yang namanya enzim cholinesterase itu akan memecah asetilkolin sehingga produksinya itu nggak berlebihan. Tapi kalau misalnya enzim itu dihambat oleh organofosfat, maka kan yang memecah asetilkolin nggak ada. Akibatnya asetilkolin ini menumpuk nih, namanya overstimulation ini. Gitu. Jadi akhirnya asetilkolin itu menumpuk di dalam sinaps itu atau di apa namanya reseptornya. Nah, nanti akhirnya terjadi apa istilahnya? Simulasi yang berlebihan di reseptor yang namanya cholinergic. Karena kan asetilkolin kan bekerjanya paling banyak di reseptor cholinergic ya, baik yang nikotinik maupun muskarinik itu. Nah, ini dia akan bekerja ini asetilkolin karena sangat banyak dia akan bekerja di sini reseptor nikotinik maupun di muskarinik ini. Tuh. Nah, jadi nanti akan menyebabkan ini nih, akan menyebabkan efek sampingnya biasanya apa istilahnya? Biasanya banyak sih, kayak misalkan penyempitan pupil atau miosis, salivasi, hipersalivasi, bradikardi di jantung, bronkospasme, itu efek-efek yang dihasilkan oleh muskarinik dan nikotinik ini pada umumnya. Nah, itu kan efek-efek negatif itu bisa kita cegah pakai obat apa? Ya, obat pilihannya itu atropin. Benar. Karena kan kenapa jadi atropin? Jadi atropin itu merupakan obat antagonis kompetitif reseptor muskarinik ini. Jadi dia akan menempat apa namanya? Waktu asetilkolin ini penuh, dia akan menempel di dua ini, apa istilahnya. Tapi kalau misalkan kita masukin atropin, nanti atropin nempel duluan di sini. Kalau atropin udah banyak di sini, jadi kan udah nggak kerja nih. Atropin itu akan menghambat asetilkolin menempel di sini, sehingga apa namanya yang tadi kayak salivasi berlebihan, berkeringat, miosis itu nggak terjadi karena dihambat di sini.
Nah, ini yang namanya tadi antagonisme non kompetitif. Tuh. Antagonisme kompetitif. Maaf. Yaitu ini contohnya nih. Asetylcholine sama yang apa namanya organofosfat sama atropin. Betul ya, jawabannya atropin. Kalau misalkan kayak arekolin, metakolin, asetilkolin ini kan kolin-kolin nih. Ini ya berarti agonis kolinergik tuh. Jadi agonis kolinergik itu maksudnya apa? Agonis kolinergik dia akan menempel di sini, terus dia akan menyebabkan efek yang berlebihan. Jadi sama, malah dia akan apa istilahnya? Kita memerlukan antagonis. Kalau misalnya agonis kolinergik, maka efek ini akan berlanjut. Kan muscarinic sama nikotinik ini akan menyebabkan tadi kayak apa namanya salivasi, berliuran, bradikardi, bronkospasme gitu, mual, muntah. Tapi kalau misalnya kita hambat pakai kayak antagonis, jadi kan kalau misalnya asetilkolin, apa atropin tadi kita masukin, ini kan efeknya dihentikan karena dihambat. Kalau dihambat itu berarti dia nggak akan berlanjut ke efek yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya kan kayak yang kolin-kolin tadi belakang itu, ini kan sama kayak asetilkolin ya. Nah, malah dia nanti akan menempel di sini, akan semakin banyak sama aja kayak asetilkolin. Tapi kalau misalkan kayak karbakol, ini agonis kolinergik yang parsial. Jadi artinya dia juga punya efek setengah mendukung ini. Bukan antagonis, tapi dia agonis. Tapi dia parsial, jadi dia nggak penuh. Tapi dia tetap meningkatkan, jadi akhirnya memperparah. Makanya jawabannya atropin. Karena satu-satunya di sini yang antagonis, apa namanya, kolinergik, itu cuma atropin. Oke, nomor 4. Nah ini, semua obat di bawah ini menyebabkan peningkatan asetilkolin pada saraf parasimpatis kecuali. Kira-kira apa ini? Afelostigmin, neostigmin, fenoxipenzamin, paration, ridostigmin. Ada yang tahu nggak? Ya ini, teman-teman. Susah banget yang bab 2 ini sebenarnya. Karena setiap obat itu mekanismenya beda-beda ya. Tuh. Jadi ini peningkatan asetilkolin pada saraf parasimpatis. Kecuali apa? Ada yang tahu nggak? Kecuali jawabannya ini ya, yang C ya, teman-teman. Ya, Ali jawab C benar. Karena apa? Karena kalian kalau lihat ini ada fleostigmin, ada neostigmin, sama pridostigmin. Obat ketiga ini adalah inhibitor kolinesterase. Jadi kalian tadi ingat kan, kalau misalkan yang di sini organofosfat itu dia akan menghambat enzim asetylcholinesterase itu. Nah, jadi kalau misalkan dia dihambat enzim kolinesterase itu tadi, maka dia akan menyebabkan tadi jalurnya kalau misalnya acetylcholine ini inhibitor enzim acetylcholinesterase ini dia akan menyebabkan overstimulasi reseptor acetylcholine. Ini kan sesuai sama jalur ini tadi ya. Nah, makanya tadi filostigmin, neostigmin, pridostigmin, karena dia itu inhibitor kolinesterase, ya berarti dia jalurnya sejalur. Jadi akhirnya akan meningkatkan asetylcholine. Paration itu apa? Paration itu organofosfat, teman-teman, sama. Jadi dia organofosfat itu semua inhibitor kolinesterase. Itu di sini. Jadi organofosfat itu ada inhibitor kolinesterase ini, asetil ACHE ini, acetylcholinesterase. Yang harusnya dia memecah acetylcholine. Jadi kalau misalnya ada enzim ini, dia akan memecah acetylcholine supaya nggak terlalu banyak jumlahnya. Tapi kalau misalnya dihambat,
ya asetikolinasrasenya nggak bakal terbentuk gitu. Jadi akhirnya asetikolinnya ini harusnya dia berkurang, produksinya dia semakin banyak karena yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang buang. Nah, beda sama fenoksipenzamin. Kalau fenoksipenzamin ini dia nggak bekerja di parasimpatis, tapi dia di simpatis karena dia merupakan antagonis alpha adrenergic. Jadi fenoksipenzamin ini berbeda ya. Dia apa namanya masuk ke obat yang satunya, simpatik, bukan parasimpatis. Tuh, seperti ini. Oke, udah. Nah, ini yang tiga topik terakhir ini mudah, teman-teman. Jadi kalian cari jawabannya di PPT itu pasti langsung dapat. Coba, contohnya nomor satu. Sebagai sedatif hipnotik, benzodiazepin bekerja dengan cara, oke, ada yang tahu? Lihat di PPT pasti langsung nemu sih, teman-teman. Jadi kalian harus ingat, sedatif hipnotik, sedatif itu berarti dia tenang ya. Kalau hipnotik, tidur artinya ya kan. Kalau kalian kena hipnotis, nggak sadar gitu ya. Sedatif itu dia menenangkan efeknya. Terus di sini ada obat yang namanya CNS stimulan. Jadi dia akan mensimulasi otak kita. Jadi kita ya eksitasi, hiperaktif gitu. Jadi ini dua kerja yang bekerja berlawanan. Nah kalau misalkan ini kita ditanya tentang sedatif hipnotik, berarti ini yang menyebabkan tenang, tidur. Benzodiazepin ini bekerja dengan cara apa? Kalau di PPT ada ya. Agonis neurotransmitter inhibisi GABA. Ya, coba kita lihat. Nah, ya benar. Jadi dia akan mengadakan potensiasi inhibisi neuron GABA. Gini. Jadi dia akan menghambat apa istilahnya? Agonis neurotransmitter inhibisi GABA ini. Jadi kalau misalkan GABA ini teraktivasi, maka nanti efeknya itu kita akan tenang gitu. Jadi tidak tereksitasi sel neuron yang ada di otak itu. Jadi dia akan ada neurotransmitter inhibisi GABA ini. Jadi dia akan bekerja sama. Tapi kalau misalnya dia ada obat dia antagonis neurotransmitter inhibisi GABA, berarti dia itu efeknya berlawanan sama benzodiazepin. Jadi dia akan menyebabkan eksitasi, rasa senang, penuh semangat, kayak gitu. Oke, tuh nomor dua coba. Hambatan eksitasi dari barbiturat akibat dari aktivasi reseptor GABA menyebabkan dalam sel syaraf terjadi akumulasi ion apa? Sebenarnya ada di jawaban itu di gambar-gambar. Ali jawab core. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, di sini. Barbiturat itu di sini. Nah, jadi hambatan eksitasi dari barbiturat akibat dari aktivasi reseptor GABA menyebabkan dalam sel syaraf terjadi akumulasi ion apa. Jadi kalau misalnya kita kasih barbiturat di sini, nanti kan GABA ini teraktivasi. Nah, di sini kalian nanti ada ion yang masuk nih. Ini kan ke dalam sel, intracellular site. Berarti dia masuk ke dalam sel. Ion klor akan masuk terus, akhirnya ya menumpuk di dalam ion klor. Kayak gitu, oke? Jelas ya berarti ya. Nah, ini pemberian obat golongan sedatif hipnotik ditujukan untuk, tadi udah kejelasan tentang sedatif hipnotik. Ya benar semua ya, untuk orang yang sulit tidur. Jadi kan dia tidur. Merelaksasi otot. Jadi maksudnya sedatif hipnotik nenang. Maksudnya itu nggak cuman perasaan, tapi tubuh kita juga. Semua otot kita rileks.
tuh ya. Anti ansietas, jadi maksudnya kita nggak ada apa namanya panik. Terus induksi anestesi juga bisa. Ya, jadi jawabannya semua ada di PPT nih. Anti ansietas, paralaksis otot, penenang, penginduksian anestesi. Nih, oke. Ini topik yang penyakit kardiovaskular. Oke, waktunya tinggal 10 menit ya. Nih, untuk yang ini. Nah, obat untuk gagal jantung kongesti golongan glikosida digitalis adalah mudah ini di PPT ada. Kalau yang bab 1, 3, 4, 5, itu kalian tinggal kontrol F di PPT itu pasti nemu kata kuncinya. C, ya benar nih. Golongan glikosida digitalis nih, digoksin. Oke. Nih cara kerjanya dia akan meningkatkan kontraksi miokardium dan memperlambat denyut ventrikel. Nah, ini yang termasuk S inhibitor adalah, nah ini tipenya ya. Ini aku masukin mungkin tipe-tipe soal yang mudah ya, maksudnya yang pilihan ganda. Karena kan ada 3 tipe soal ya. Ada yang pilihan ganda biasa, ada yang 1, 2, 3, 4, ya kan? Yang satunya benar salah berhubung, apa benar-benar berhubungan, tidak berhubungan atau salah-salah itu. Yang paling sulit itu ya. Tapi aku nggak masukin di contoh soal ini, tapi nanti kertasnya apa namanya PDF-nya aku kasih di sini. Yang udah di jawabanku. Jawabannya apa ini teman-teman ada di PPT? Benzapril, enalapril, benazepril, delapril. Oke, sebenarnya ada kunci. Kalau obat itu belakangnya sama, real semua gitu. Itu biasanya sifatnya sama. Obatnya itu obat yang sama gitu, cara kerjanya. Jadi semua ini S inhibitor ya. Mulai captopril, enalapril, lisinopril, benazepril, sama delapril itu semua sama. Nih mekanisme kerjanya ini. Oke. Nah ini terakhir, anestesi umum dan lokal. Tujuan tujuan pemberian obat sebelum pemberian anestesi umum. Kecuali ada A, B, C, D, E. D. Ya betul, ya benar sebenarnya D teman-teman. Nah, kalau di PPT sebenarnya kan ini di sini kan menurunkan jumlah obat bius. Sebenarnya kalian kalau lihat coba lihat yang mengurangi efek sekresi bronkus. Di sini lihat sekresi bronkus meningkat, ya kan? Menyebabkan spasmus bronkus. Nah, itu tuh ini ya, salah ya teman-teman ya. Yang E itu sebenarnya ini salah tanda ya. Sebenarnya sekresi bronkus itu menurun. Oke. Jadi kalau misalnya kita kasih premedikasi, nah premedikasi itu kenapa penting dikasih? Misalkan kayak atropin tadi ya, atau asepromazin. Karena kan saat kita induksi anestesi, kayak misalkan kita kasih ketamin, atau kita kasih apa namanya? Apa itu namanya? Obat-obat anestesi lain, apa itu? Lupa aku namanya. Itu kan menginduksi apa ya istilahnya? Muntah gitu ya.
Jadi kalau misalkan laring itu dia semakin banyak cairan yang disekresikan atau air liur semakin banyak, nah itu bisa menyebabkan air liur itu masuk ke ini saluran nafas yang itu kan hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Tuh, jadi makanya harus dikurangi efek sekresi bronkus. Tapi premedikasi ini bukan untuk meningkatkan jumlah obat bius ya. Malah dia akan menurunkan jumlah obat bius. Karena apa? Karena dia bekerja potensiasi. Jadi kalian tadi baca di bab satu ada yang namanya apa namanya potensiasi obat. Jadi obat tertentu kayak atropin, misalnya dicampur ketamin, maka biasanya kalau misalkan efek tidur selama 1 jam itu pakai ketamin 1 mili misalnya. Karena kita kasih atropin, jadi pakai ketamin setengah mili aja tidurnya udah 1 jam juga. Itu jadi akhirnya kan obat yang kita pakai kan semakin sedikit. Itu seperti itu maksudnya. Ini yang nomor dua, obat untuk premed anestesi umum kecuali morfin. Oke, jadi kalian bisa lihat di PPT aja sih teman-teman sebenarnya. Nih, obat-obat untuk premed. Ada benzodiazepin, maksudnya golongan benzodiazepin ada kayak diazepam, lorazepam, atau antikolinergik. Bisa juga ini antikolinergik kayak atropin, skopolamin. Ini kan antikolinergik ini tadi kan menghambat asetilkolin ini ya. Nah, ini ada skopolamin, ada atropin. Terus bisa juga nih analgesik yang opioid kayak morfin, petidin. Tuh, jadi sebenarnya jawabannya itu yang B, kokain. Jadi kalian ingat-ingat yang ujungnya obat itu kain, prokain, lidokain, benzokain, itu semua namanya itu adalah obat anestesi lokal, teman-teman. Yang belakangnya kain itu obat anestesi lokal. Oke. Terus nih, anestesi umum cairan yang menguap kecuali ether, trilen, skapolamin, kloroform, atau desfluran. Di PPT lengkap jelas sih ini sebenarnya. Ada yang tahu? Udah buka PPT? Ya, jawabannya yang skapolamin ini tadi ya. Karena kan skapolamin tadi kan dia premedikasi ya. Nih, premedikasi. Antikolinergik. Jadi premedikasi ini nggak mungkin dikasihkan lewat hirupan. Pasti disuntik. Jadi jawabannya skapolamin ini. Kalau ether, trilen, kloroform, desfluran itu semua bentuknya mengalir, menguap. Jadi kayak dihirup gitu. Ini obat yang biasa pencuri pakai. Maksudnya kalau misalkan kalian bius pakai cairan ini. Jadi ditaruh di sapu tangan. Kalau kalian hirup lama-lama ya teranestesi, pingsan. Dah, sudah selesai sih teman-teman. Dari aku segitu aja. Mohon maaf ya kalau mungkin mungkin banyak masih kekurangannya. Karena jujur basicku sendiri sih sebenarnya bukan farmakoterapi ya. Farmakologi ya sebenarnya. Mungkin kalau aku disuruh ajar terapeutika mungkin masih oke ya. Terapeutika kan sebenarnya nggak berhubungan kayak mekanisme obat. Sebenarnya kalau misalkan intinya sebenarnya kan dokter hewan kan itu praktisi. Harusnya sih, yang idealnya kita tuh juga menguasai farmakologi yang secara dalam harusnya. Jadi kita tahu nih obat yang kita kasih. Tapi kenyataannya karena biasanya itu klinik itu praktikal dan praktikal itu orang-orang yang memerlukan waktu yang cepat gitu. Nggak punya banyak waktu nih. Jadi semuanya biasanya by indication aja. Maksudnya misalnya obat penurun panas, ya udah pakai yang ini gitu. Padahal kita harus tahu juga sebenarnya gimana
sih perjalanan obat penurun panas dalam tubuh? Harusnya kan kayak gitu. Atau antibiotik ini cara kerjanya di dalam tubuh kayak gimana sih? Jadi mungkin basicku bukan itu, dan aku juga masternya itu master di bidang biologi reproduction, di bidang reproduction. Jadi mungkin kurang match tuh ya. Tapi it's okay, karena kan kita semua dokter hewan ini. Harusnya ini udah basic. Tapi mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Jadi mungkin sebagai pemerintahan maafku, aku kasih kan jawabanku yang ada analisisnya lewat chat ya. Semua. Baik, Kak. Terima kasih atas penyampaian materinya. Sambil Kakak menge-share PPT-nya di chat Zoom, mungkin setelah ini akan langsung dilaksanakan sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan ya. Untuk sesi tanya jawab sekitar kurang lebih 15 menit. Silahkan teman-teman kalau misal ada materi yang kurang jelas atau bagaimana langsung saja ditanyakan. Mungkin bisa raise hand. Ya, silakan teman-teman. Sebenarnya kalau nggak naik, lebih bagus sih, karena aku pasti deg-degan juga sih sebenarnya. Karena mohon maaf ya, balik lagi. Basicku bukan farmakologi sebenarnya. Dan bukan, tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman mungkin, yang apa namanya, yang baca buku aku yakin nggak banyak gitu ya. Aku dulu beli Katzung itu dua version, itu yang bukunya tebal banget itu. Ya nggak selesai juga bacanya sebenarnya. Cuman nanti harus jadi PR ya. Gitu, oke. Baik, Kak, Belajarnya itu perlahan. dari Anindya Ya, ada yang ingin tanya. Anindya, silahkan. boleh Langsung saja silakan. Anindya. Oh, ada resen ya. Ya baik Kak, izin nanya. Di sebenarnya itu saya masih bingung Kak, kan ada beberapa reseptor tadi kayak alfa 1 alfa 2 itu tempatnya tuh di mana aja, dan kalau di tempat itu secara singkatnya dia bakal ngasih efek apa aja ya Kak. Soalnya tuh kalau baca di PPT juga terlalu banyak, jadi kayak bingung gitu Kak, Mas Kak. Ya, sama-sama. Oke, nah ini pertanyaannya bagus banget ya. Sebenarnya dia apa namanya istilahnya? Sebentar ya, aku kirim PPT-nya dulu. Setiap ini efeknya di mana aja gitu ya. Nah, itu yang challenge sebenarnya. Apa istilahnya? Tenang aja, farmakologi ini bukan tipikal dosen yang rajin banget gitu ya. Maksudnya untuk soalnya itu diubah. Gitu. Jadi kalian tinggal belajar dari soal-soal yang udah ada dari tahun lalu, itu berguna banget. Tuh. Sebenarnya aku juga nggak bisa menjawab pasti ya sebenarnya, karena tipikal soalnya berbeda. Misalkan dia reseptor apa namanya? Dia di agonis adrenergik atau alfa adrenergik atau beta adrenergik deh gitu. Dia akan menyebabkan bagaimana di sistem vaskularisasi tadi itu punya mekanismenya sendiri yang berbeda-beda. Dan untuk saat ini dari aku sendiri sih, jujur aku nggak punya sih yang kayak teknik dia bagaimana-bagaimana. Maksudnya secara umum kan biasanya ya parasimpatik kan dia akan relaksasi, simpatik dia akan meningkatkan kerja gitu ya. Tapi di PPT itu ada satu poin yang aku perhatikan yang bisa kalian jadi tips itu. Kalau misalkan apa namanya? Sebentar, coba aku cari dulu. Tadi ada aku baca poin utamanya untuk simpatik sama parasimpatetik. Itu ada beberapa organ yang tidak terpengaruh oleh syaraf ini gitu. Salah satunya tadi vaskularisasi itu. Nih, jadi eh, secara umum kalian bisa lihat di gambarnya aja yang dari PPT itu. Kalau simpatik itu mempengaruhi jantung atau enggak, mempengaruhi paru-paru atau enggak. Nah ini, most organ receive dual sympathetic and parasympathetic innervation. Jadi kebanyakan seluruh organ di tubuh kita itu sebenarnya
apa istilahnya, dapat ini syaraf simpatetik sama parasimpatetik itu. Syarafnya itu dapat. Tapi ada beberapa organ yang hanya pengaruh dapat innervation simpatetik ini. Nih, spleen, sweat gland, villi rector muscle, most blood vessel. Gitu. Nah, jadi di sini nanti ini pembedanya biasanya. Kebanyakan kalau misalkan kayak tekanan darah, itu dipengaruhi oleh saraf simpatetik aja, gitu. Jadi ini yang bisa diperhatikan. Itu aja sih, kalau secara umum nanti kebanyakan kalau misalnya dia bekerja di simpatis, misalnya kalian tahu tuh obat itu termasuk misalnya golongan adrenergic, dia kan simpatis ya. Berarti kan dia itu kerjanya yang meningkatkan biasanya. Nah, itu tinggal dilihat aja pertanyaannya seputar apa, misalnya atau jantung kah? Oh, berarti kontraktilitasnya meningkat. Tapi kalau misalkan apa istilahnya dia kolinergik sifatnya, ya, mau dia nikotinik maupun dia muskarinik, nah itu dilihat lagi dia akan menyebabkan apa. Seperti itu sih kalau dari aku. Tapi kalau misalkan di yang pembuluh darah ngomong-ngomong tentang yang kardiovaskular ini tadi, blood pressure itu kebanyakan itu pasti dari simpatetik aja. Jadi obat-obatnya itu pilihannya pasti simpatetik yang berpengaruh terhadap hipertensi itu. Karena kan tadi innervationnya cuma ada di simpatetik. Jadi obat-obat kayak atropin tadi misalnya itu, nah itu dia tidak berpengaruh karena kan dia kan istilahnya dia kerjanya di cholinergic. Seperti itu sih Anindia ya. Mungkin kalau semoga lah sedikit membantu ya. Bagaimana Anin? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, kasih Kak. Ya, bisa baca aja kok dulu materi ini yang aku share itu. Dipahami itu aja sih teman-teman. Karena mungkin biasanya soalnya sih mirip sih. Jadi dibaca aja. Untuk yang otonom sih emang gimana ya cara menjelaskannya ya harus dibedah satu-satu itu lagi balik lagi tadi. Apa soal apa obat-obat yang ada di PPT itu ya harus dibedah dia apa termasuk apa. Nanti kalian bisa nemuin tuh kuncinya. Obat ini fungsinya misalnya ada alpha adrenergic agonis yang parsial misalnya. Berarti cuma alfa satu misalkan. Nah, itu fungsinya bagaimana aja ke organ itu harus dicatat sih sebenarnya memang. Itu. Jadi biar tahu gitu. Jujur kalau aku nggak punya si catatan itu. Mohon maaf. Ya, gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Silahkan. Mumpung kita sama pematerinya yang sudah eh, lebih berpengalaman. Silahkan teman-teman. Atau mungkin sudah cukup. Sepertinya sudah cukup sih. Salah satu. Baik, mungkin ditunggu dulu sampai 21:10 ya, Kak. Takutnya Ya. ada yang pengen tanya tapi malu-malu gitu. Baik, Kak. Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Setelah ini akan dilanjutkan ke sesi dokumentasi. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak ya Kak, Kak Aldin. Sama-sama ya. Mohon maaf ya. Nggak yang dalam banget.
Aman kok, Kak. Sudah sangat membantu kami. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan dokumentasi dari panitia yang bertugas. Monggo dipersilahkan. Mungkin teman-teman yang bisa on cam ya teman-teman, pakai itu virtual background yang sudah disediakan. Ditunggu sampai 21.12 ya teman-teman. Biar nggak kemalaman juga. Kasihan pada mau istirahat. Oke, bisa on-cam ya, teman-teman. Yang belum on-cam dan sempat on-cam, boleh on-cam ya. Oke, mungkin kita mulai saja biar selesainya lebih cepat. Untuk slide yang pertama bisa bersiap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih, Ca. Baik, mungkin sebelum ditutup, teman-teman selanjutnya yaitu kita presensi. Mungkin teman-teman bisa presensi ya yang udah di-share di chat Zoom. Absensinya aku tunggu sampai jam 9.15 ya, teman-teman. Baik, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.15, untuk presensi diakhiri ya. Mungkin teman-teman kalau yang masih pengen presensi, terus ada kendala, langsung aja bisa presensi. Mungkin langsung aja kita menginjak ke acara selanjutnya, yakni penutup. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Eh,
Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Aldin yang telah berkenan hari dan menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya, Kak. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia berpartisipasi untuk menyukseskan acara FB Ceria 4 Farmakologi Veteriner pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan selamat beristirahat ya teman-teman dan kakak semua. Terima kasih. Semisal saya dari MC ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak wabarakatuh. Aldin. Makasih banyak semua ya. Ketemu lagi. Recording stopped.
Halo, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Kak. Apakah sudah selesai? Masih tidur kan? Ini kayaknya pada No, tidur, Kak. Nopal, Panitia, Cia, Lizi, Fatimah, Fatimah 2. Kayak panitia aku tiduran aja itu. Udah disikirin Sud, Kak. Ini diminta on cam nggak bisa ya, ini diminta on cam ini. Kan Pak. kita kan tidur. Yes, bangun, bangun, bangun. Ini